pelayanan setiap hari melalui media sosial ini. Menara Doa Pelayan Jemaat diadakan secara onsite pada Deklarasi iman dalam lindungan Allah. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh, dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya ia akan menudungi engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu, sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi, engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Pentakosta ketiga. 1. Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman ini, melebihi yang terjadi di Azusa Street. 2. Pentakosta ketiga akan mengakibatkan penuaian jiwa yang terbesar dan yang terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. 3. Pentakosta ketiga akan membangkitkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa. 4. Pentakosta ketiga lahir di Indonesia dan bergerak ke bangsa-bangsa. Gerakan ini dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem. 5. Pentakosta ketiga akan memberikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung, dan setelah itu Tuhan Yesus datang kembali. Amin. Shalom, selamat pagi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Dimanapun Bapak Ibu berada, biarlah kita boleh datang hari ini memuji, meninggikan nama Allah kita. Kita datang beribadah kepada Tuhan. Mari kita siapkan hati kita saudara, kita mulai ibadah kita di dalam doa. Bapak terima kasih Tuhan. Terima kasih, kami bersyukur buat segala kebaikan-Mu, anugerah-Mu, rahmat-Mu dalam hidup kami. Pagi hari ini kami sungguh bersuka cita, kami bersyukur sebab Engkau baik bagi kami, penyertaan-Mu sempurna atas kami, perlindungan-Mu nyata atas kami. Dan biarlah Tuhan pagi hari ini kami boleh menaikkan pujian, penyembahan kami, syukur kami kepada Tuhan Allah kami yang hidup, bersekutu dengan-Mu Tuhan dalam ibadah kami. Ini kami datang dengan segala keberadaan kami. Engkau Allah yang mengerti, Engkau Allah yang sanggup mengubahkan hidup kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami mulai ibadah kami. Amin. Mari kita hampiri Dia dengan pujian kita saudara. Naikkan syukur-Mu melalui pujian ini. Thank you Jesus. Belum pernah ada kasih di dunia sanggup menerima
adanya selain kasih-Mu, Yesus. Takkan ada lagi kasih seperti ini, sanggup mengubahkan hidupku menjadi baru selain kasih-Mu, Yesus. Lagi belum pernah ada, belum pernah ada kasih di dunia, kasih di dunia yang sanggup menerima diriku apa selain kasih-Mu, Yesus. Takkan ada lagi, takkan ada lagi kasih seperti ini, kasih seperti ini yang sanggup mengubahkan hidupku menjadi baru selain kasih-Mu, Yesus. Ku kagumi dalam hati, kasih-Mu tiada duanya. Sampai kini ku akui kasih-Mu tiada dua. Ku kagumi dalam hati, kasih-Mu tiada duanya. Sampai kini ku akui
Kasih-Mu besar Tuhan, Kasih-Mu ajaib bagi kami. Engkau selamatkan kami, Engkau pelihara kami, Engkau menebus kami. Oh, Kau menerima kami apa adanya. Ya rala-bala-bala-bala-bala-bala-bala, wipitikin ya rala-bala-bala-bala-bala-bala-bala-bala. Mari sembah Dia, mari tinggikan Dia. Di setiap rumah-rumah kita bangun tahtanya yang besar, kita bangun tahtanya. Syakanaralabo, inaralamalama sande, inaralamo, orabayasi, orabayasi, orayasi, orayasi, haleluya, haleluya. Sembah Dia, kami sembah Kau. Rabalabalabalabalaba, inaralabo, inaralabo, yaralabo, 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 iralabo, yaralaya, syaralabalabalabalabalabalabalabalaba. Terpuji namamu, terpuji namamu. We worship you, Almighty God. We worship you, Jesus. Sharalabalabalabalabalabalabala. Sharalabalabalabalabalabalabala. Sikiniaralabo. Sharalabalabalabalabalabalabala. Betapa kami mencintai-Mu, betapa kami mengasihi-Mu. Engkau Tuhan memelihara hidup kami. Engkau yang menjagai kami seperti biji mata-Mu. Kasih-Mu tak berubah, tak berkesudahan setia-Mu. Kami rasakan dalam hidup kami besar cinta-Mu. Thank you, Jesus. Dengan apakah dapat kami balas segala kebaikan-Mu, Tuhan? Segala cinta-Mu bagi kami, selain memuji, menyembah, meninggikan nama-Mu, memberikan hidup kami bagi-Mu, Tuhan. Thank you, Lord. Ku beri kemuliaan dan hormat, ku angkat suara pujian, ku agungkan nama-Mu, ku beri kemuliaan dan hormat, ku angkat suara pujian, ku agungkan nama-Mu.
sebab Kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau, sebab Kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau, sebab Kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau, sebab Kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau, sebab Kau besar, besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau, sebab Kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau, tiada seperti Haleluya. Kami memuji perbuatan-perbuatan-Mu yang besar atas bangsa kami, Tuhan. Kami memuji karya Tuhan, kami memuji pertolongan Tuhan yang nyata atas Indonesia. Dari bangsa ini kami bersyukur. Terima kasih atas kasih setia Tuhan untuk Indonesia. Terima kasih buat pemulihan demi pemulihan yang terjadi untuk Indonesia. Terima kasih buat tangan Tuhan yang menolong Indonesia. Tuhan, kami percaya karya-Mu Engkau akan terus lanjutkan untuk Indonesia sampai ekonomi Indonesia pulih seutuhnya. Pandemi COVID-19 ini pulih seutuhnya di dalam nama Tuhan Yesus. Sampai politik pemerintahan pulih seutuhnya. Kami percaya Tuhan akan terus menolong Indonesia. Kami berdoa Tuhan, tempatkan orang-orang benar untuk memimpin bangsa kami dari pemerintahan pusat sampai daerah. Di dalam nama Yesus, orang-orang yang akan Tuhan pakai untuk menegakkan keadilan, kesejahteraan dan mengusahakan kemakmuran atas Indonesia yang merata dari Sabang sampai Merauke. Kami percaya Pentakosta yang ketiga akan terus terjadi atas Indonesia. Kebangkitan orang-orang yang mengasihi Tuhan terjadi atas Indonesia. Kebangkitan orang-orang yang mencari Tuhan terjadi atas Indonesia dalam nama Yesus. Kami percaya Tuhan terus memakai gereja-Mu, khususnya GBI Gatot Subroto, untuk melakukan amanat agung-Mu atas Indonesia, bahkan atas bangsa-bangsa. Karena itu kami berdoa Tuhan, Engkau yang terus mengurapi hamba-Mu Pak Niko dan keempat wakilnya. Engkau yang terus mengurapi hamba-Mu Pak Gedewi Diada dan ketiga wakilnya. Rabata Karalaba, hikmat daripada Tuhan, pewahyuan yang daripada Tuhan tercurah atas hamba-hamba-Mu ini. Hati-Mu ya Tuhan, Engkau curahkan atas hamba-hamba-Mu. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Tuhan berkati keluar masuk mereka. Tuhan sertai pelayanan mereka ya Tuhan, dengan tanda mukjizat daripada Tuhan, sehingga dalam setiap pelayanan mereka, jiwa-jiwa dapat melihat, jiwa-jiwa dapat melihat kuasa Tuhan yang nyata, dan jiwa-jiwa dituai. Tuhan, terima kasih Engkau yang memberkati setiap umat-Mu yang ada di wadah ini.
dengan pertumbuhan rohani, kedewasaan rohani terjadi atas setiap umat-Mu. Kami berdoa yang sakit disembuhkan, yang berbeban berat dilegakan, yang berputus asa diteguhkan oleh Tuhan. Dalam nama Yesus, setiap hati kami menjadi tanah yang subur untuk setiap firman Tuhan yang akan disampaikan oleh hamba-Mu Bapak Gede Widiada. Biarlah setiap firman yang disampaikan itu Tuhan akan membebaskan setiap kami, memerdekakan setiap kami, dan akan membawa pertumbuhan rohani. Urapi hamba-Mu Pak Gede Widiada dengan pengurapan yang baru, hikmat untuk mengajar daripada Tuhan menyertai hamba-Mu. Dalam nama Yesus, haleluya. Sebab Kau besar, perbuatan-Mu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Sebab Kau besar, perbuatan-Mu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Katakan lagi, sebab Kau besar, perbuatan-Mu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Sebab Kau besar, perbuatan-Mu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Haleluya. Tiada seperti Engkau. Terima kasih Tuhan. Kami nyatakan tidak ada Allah yang seperti Engkau. Engkau Yesus Tuhan, Allah yang bertahta, Allah yang berkuasa. Kami memuji Engkau Allah kami yang dahsyat. Terima kasih Tuhan, datanglah dan bertahta di tempat ini, di rumah kami masing-masing. Haleluya. Mari tepuk tangan sama-sama umat Tuhan, kita puji Allah kita yang hidup. Woo! Thank you Jesus. Pelukis cakrawala, merangkai jagat raya, pencipta alam semesta, pemilik kehidupan, pemilik kehidupan yang sanggup menyelamatkan. Dialah jalan kebenaran. Kami rindukan kuasa lawatan-Mu, kebangkitan pasti terjadi. Hey, oh, 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 datanglah dan berkata, kuat dan berkuasa, saat hati bersatu, menaikkan pujian, belenggu dipatahkan, mukjizat dinyatakan. Hey, great is our God. You are great, oh Lord. We praise You. Pelukis cakrawala, merangkai jagat raya, pencipta alam semesta. Dia pemilik kehidupan, pemilik
putihan, belenggu dipatahkan, mukjizat dinyatakan. Great is our God, great is our God. Hey, datanglah dan bertata, kuat dan berkuasa, saat hati bersatu, menaikkan putihan, belenggu dipatahkan, mukjizat dinyatakan. Great is our God. Hallelujah. Woo! Great is our God. Haleluya, haleluya. Allah kita besar, Allah kita dahsyat. Amin. Baik Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan kali ini akan disampaikan oleh gembala kita, Bapak Pendeta Dr. Gede Widiada, dan disertai dengan perjamuan kudus. Mari Bapak Ibu mempersiapkan roti dan anggur di rumah masing-masing. Tuhan Yesus memberkati. Selamanya ku puji, ku sembah Yesus. Selamanya ku sanjung namamu. Selamanya tekadku senangkan Engkau. Selamanya Kaulah segalanya. Selamanya, selamanya ku puji, ku sembah Yesus. Selamanya ku sanjung namamu. Selamanya tekadku senangkan Engkau. Selamanya Kaulah segalanya. Kaulah segalanya. Kaulah segalanya. Engkaulah segalanya bagi kami Tuhan. Kami mengucap syukur kepadamu. Kalau hari ini kami boleh merasakan hadirat-Mu, kami boleh merasakan pertolongan-Mu Tuhan, perlindungan-Mu. Kami mengucap syukur kepadamu. Dan Tuhan memberkati setiap jemaat-Mu ya Bapa, yang bersama-sama dengan kami ya Tuhan. Apa yang menjadi pergumulan mereka, Engkau berkati Tuhan, Engkau berkati. Berikan jalan keluarnya ya Bapa. Kami rindu mendengarkan firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Shalom jemaat Tuhan. Dimanapun saudara berada, saya ucapkan selamat hari Minggu, selamat beribadah, dan Tuhan Yesus memberkati berlimpah-limpah. Nah, mari kita persiapkan diri, ya, persiapkanlah roti dan anggur di rumah masing-masing, karena hari ini kita akan melaksanakan perjamuan kudus. Nah, saya rindu untuk berbagi tentang integritas jemaat mengatasi kemalasan. Terambil dari Amsal 12 ayat yang ke-24. Demikian firman Tuhan. Tangan orang rajin memegang kekuasaan, tetapi kemalasan mengakibatkan kerja paksa. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan,
dari firman Tuhan ini kita akan belajar bahwa orang rajin itu diberi kepercayaan sehingga mereka mendapatkan otoritas. Tetapi orang yang malas sampai masuk ke tahap kemalasan itu mengakibatkan kerja paksa. Nah, tahun 2021 adalah tahun integritas. Mari jemaat Tuhan bersama dengan saya berkata, tahun 2021 adalah tahun integritas. Kita ulangi lagi, tahun 2021 adalah tahun integritas. Nah, integritas ini merupakan 3 kunci yang bisa diamati, yakni menunjukkan kejujuran, memenuhi komitmen, dan mengerjakan sesuatu dengan konsisten. Ini menurut Andreas Areva. Artinya ada 3 hal yang bisa kita lihat dari seseorang yang dikategorikan berintegritas. Yang pertama kejujuran, yang kedua komitmen, dan yang ketiga konsisten. 3 hal ini tidak dapat dipisahkan. Nah, kemudian saya akan coba untuk mengambil dari Kamus Besar Bahasa Indonesia. Integritas adalah mutu, sifat, dan keadaan yang menggambarkan kesatuan yang utuh sehingga memiliki potensi dan kemampuan, kewibawaan, dan kejujuran. Dengan kata lain, apa yang dikatakan, dipikirkan, dikerjakan, itu utuh, satu, sama. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, salah satu penghalang untuk kita melakukan integritas adalah masih melakukan kebiasaan buruk. Seperti apa kebiasaan buruk yang menghambat daripada terbangunnya integritas di dalam diri kita? Adalah seperti malas atau yang disebut kemalasan, suka gosip atau hoax, serakah, kepahitan. Nah, kebiasaan buruk ini harus diatasi. Karena ini yang menghambat terbangunnya integritas di dalam diri kita. Nah, bagaimana jemaat mengatasi kemalasan? Ingat, kemalasan itu penghalang melakukan integritas. Kemalasan itu mengakibatkan kerja paksa, kata firman Tuhan. Kerja yang dipaksa. Dan orang-orang yang kerjanya dipaksa itu artinya dia akan menuju kepada kegagalan hidupnya. Kemudian kemalasan berasal dari kata malas, awalnya menjadi sebuah kebiasaan. Kebiasaan, sering dia berkata, malas ini, malas doa, malas ibadah, malas baca firman Tuhan, malas berlatih. Lama-lama menjadi sebuah sikap di dalam dirinya, terbangun sebuah sikap. Lama-lama menjadi sebuah karakter. Nah, Bapak Ibu, kalau sudah yang namanya malas menjadi sebuah karakter, maka itu akan mempengaruhi sistem otak. Artinya otak akan setiap waktu memerintahkan untuk malas. Bapak Ibu, untuk mengubah karakter malas ini bukan hal yang mudah. Mengatasi karakter malas ini bukan hal yang mudah. Nah, mari kita akan belajar bersama-sama Bapak Ibu. Sekarang saya akan masuk dulu dalam pengertian dari kemalasan. Kemalasan ini dalam bahasa Inggrisnya sloth, dalam bahasa Latinnya acedia, berarti tanpa peduli. Jadi kemalasan itu orangnya tanpa peduli. Ya, dalam bahasa yang sering kita dengar sehari-hari apa? Itu orangnya cuek. Cuek itu artinya tanpa peduli. Nah, secara rohani kata acedia digunakan pertama-tama itu menunjuk pada penderitaan umat beragama pada waktu itu. Terutama para rabi. Bisa bayangkan? Rabi saja dapat dihinggapi dengan yang namanya kemalasan. Dan bukan hanya rabi, juga umat Tuhan. Karena mereka tidak peduli dengan tugas dan tanggung jawabnya. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, umat Tuhan itu tidak peduli dengan tugas dan tanggung jawabnya. Artinya apa? Pada zaman dahulu mereka tidak datang ke Yerusalem dan membawa persembahan. Umat Tuhan pada zaman dahulu, kalau dia mau beribadah, secara khusus dia datang ke Yerusalem dengan membawa persembahan. Sebab itu Alkitab mencatat, kalau kamu menghadap Tuhan, jangan dengan tangan hampa. Nah, kemudian di zaman sekarang, apa yang terjadi? Di zaman sekarang ini, umat Tuhan, mereka tidak beribadah dengan hormat dan takut akan Tuhan. Artinya, mau ibadah atau tidak ibadah, mau onsite atau mau online,
bagi mereka ya biasa saja. Tidak dengan hormat dan gentar akan Tuhan. Nah, pada zaman dahulu, itu umat Tuhan kalau beribadah, itu disertai dengan hormat dan gentar akan Tuhan. Mereka membawa persembahan kepada Tuhan. Nah, bagi rabi, mereka tidak mempersiapkan diri dengan baik menyelenggarakan ibadah. Termasuk juga dengan para gembala, pendeta masa kini atau sekarang. Mereka tidak melakukan persiapan doa dengan baik. Mereka tidak melakukan persiapan firman Tuhan. Ya, mungkin karena sudah setiap minggu khotbah, mereka merasa sudah begitu banyak jam terbangnya khotbah, mereka tidak mempersiapkan dengan baik. Kemudian apa? Mereka juga tidak mempersiapkan sarana dan prasarana ibadah dengan baik. Sehingga apa? Pada waktu ibadah terjadi banyak kekacauan di dalamnya. Nah, oleh sebab itu, kemalasan ini penyebabnya. Dalam bahasa yang kita kenal sehari-hari, ini biang keroknya. Nah, mari kita lihat Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Apa akibat kemalasan? Versi Amsal. Wah, saya akan coba memperlihatkan ya. Masih banyak sebenarnya ya urut-urutannya, tapi saya coba ngambil beberapa ayat dari Amsal. Akibat kemalasan yang pertama apa? Kerja paksa. Amsal 12 ayat yang 24 yang tadi sudah kita baca bersama-sama. Tangan orang rajin memegang kekuasaan, tetapi kemalasan mengakibatkan kerja paksa. Jadi kemalasan itu menyebabkan kerja yang dipaksa. Bapak Ibu, kalau kita bekerja tidak cintai kerja itu, maka hasilnya tidak maksimal. Bahkan kecenderungannya kita akan menggerutu terus menerus. Nah, kerja apa adanya, hasilnya juga apa adanya. Bisa bayangkan kerja dipaksa, kerja apa adanya, dan hasilnya apa adanya. Jadi sangat mengecewakan. Mengecewakan siapa? Mengecewakan yang memberi kerja dan mengecewakan bagi yang bekerja. Bagi yang memberi kerja, dia akan berkata, kok cuma begini saja hasilnya. Bagi yang bekerja, dia akan berkata, kok cuma begini-begini saja yang aku dapatkan. Padahal mereka itu mengalami yang namanya karakter kemalasan. Akibat kemalasan yang kedua, tidak menangkap buruannya. Amsal 12 ayat yang ke-27. Orang malas tidak akan menangkap buruannya, tetapi orang rajin akan memperoleh harta yang berharga. Bisa bayangkan. Kemalasan itu menyebabkan tidak mencapai tujuan. Tidak mencapai sasaran. Dan akhirnya apa? Tidak ada progresif, tidak bertumbuh, apapun juga tidak bertumbuh. Sekolah ya tidak bertumbuh gitu, suka tidak naik kelas gitu. Bisnis juga tidak bertumbuh, pelayanan juga tidak bertumbuh. Kerohanian juga tidak bertumbuh, apa-apa yang dilakukan tidak bertumbuh. Akibat kemalasan ini. Ini yang dimaksudkan, tidak menangkap buruannya. Tapi yang ketiga, kemalasan itu adalah bersaudara dengan si perusak. Wah. Dalam Amsal 18 ayat yang ke-9 dikatakan, orang yang bermalas-malas dalam pekerjaannya sudah menjadi saudara dari si perusak. Waduh, tidak enak ya kalau dikatakan bersaudara dengan si perusak. Kemalasan itu menyebabkan merusak diri sendiri, itu yang pertama. Tapi yang kedua, itu merusak orang lain. Kenapa? Kalau di dalam komunitas ada yang rajin, tapi juga ada yang malas. Maka kalau yang lebih banyak orang yang malas, maka lama-lama yang rajin pun ini jadi malas. Tapi kalau ada sedikit orang malas, maka orang malas ini tidak tahan dalam kumpulan orang-orang rajin. Bahkan dia sendiri bisa terupgrade menjadi orang rajin. Nah, jadi jelas Amsal 18 ayat 9, orang malas itu bersaudara dengan si perusak. Merusak dirinya sendiri dan merusak orang lain. Nah, akibat kemalasan juga yang keempat adalah mendatangkan kelaparan. Amsal 19 ayat yang ke-15. Kemalasan mendatangkan tidur nyenyak. Dan orang yang lamban akan menderita lapar. Kemalasan ini menyebabkan seseorang malas bekerja. Karena kepinginnya dia duduk-duduk, ya, tidur-tiduran. Orang yang tidak bekerja, Alkitab mengatakan tidak layak makan. Ini yang dikatakan.
bahwa akibat kemalasan itu mendatangkan kelaparan dan ujung-ujungnya mendatangkan kemiskinan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, jadi jelas ini baru 4 ayat yang saya ambil dari Amsal. Masih banyak lagi ya ayat-ayat yang lainnya akibat kemalasan. Jadi jelas kemalasan itu sangat merugikan kita yang mempunyai karakter kemalasan ini. Dan kemalasan ini salah satu sebab tidak terbangun integritas. Nah, sekarang mengapa seseorang dihinggapi kemalasan? Bapak Ibu, ini yang harus kita tahu penyakitnya. Saya mencoba untuk mendapatkan ya. Ternyata ada 3 penyebab. Yang pertama, tidak memahami mengapa atau why saya melakukan ini. Jadi orang yang dihinggapi kemalasan itu biasanya dia tidak memahami apa yang saya kerjakan, ya, atau mengapa saya melakukan ini. Artinya orang malas itu dia nggak tahu tujuan hidupnya, tidak tahu tujuannya dia mengapa melakukan ini dan itu. Nah, contohnya ya, pertanyaan, mengapa saya diciptakan di dunia ini? Tidak tahu. Oleh sebab dia tidak tahu apa tujuannya dia diciptakan ke dunia ini, oleh sebab itu dia berputar-putar begitu saja, yang nggak tahu kemana dia akan pergi, apa tujuannya nggak jelas. Kalau kita tahu kita diciptakan oleh Tuhan untuk memuliakan Dia, harusnya semangat, harusnya rajin. Kalau kita tahu diciptakan oleh Tuhan untuk memberkati sesama, kalau kita tahu kita diciptakan oleh Tuhan untuk bersekutu dengan sesama, kalau kita tahu bagaimana kita diciptakan oleh Tuhan untuk melakukan misi Tuhan, maka kita akan menjadi rajin. Karena banyak orang tidak tahu untuk apa dirinya diciptakan oleh Tuhan. Pertanyaan berikutnya, mengapa saya harus bekerja yang baik? Nah, banyak orang tidak tahu. Sementara si A malas-malasan, sementara si A itu enak-enakan, kok dapat gaji lebih besar dari saya. Sementara si A itu jahat dalam melakukan bisnisnya, kenapa dia lebih kaya dari saya? Nah, kalau kita tahu mengapa kita harus bekerja yang baik, yaitu apa? Bekerja yang baik untuk memuliakan Tuhan. Apa saja yang kita lakukan, semua untuk kemuliaan Tuhan. Jadi kalau kita tahu bekerja yang baik itu memuliakan Tuhan, maka kita pasti rajin untuk bekerja. Sehingga apa? Hasilnya jadi baik. Ketika hasilnya baik, itu kan sama dengan menguntungkan diri sendiri, juga menguntungkan orang lain. Pertanyaan berikutnya, mengapa saya harus melayani Tuhan? Nah, banyak orang melayani Tuhan kan tidak mengerti, ikut-ikutan, saudara, karena diajak oleh teman-temannya. Nah, kalau dia tahu bagaimana, mengapa dia harus melayani Tuhan, adalah apa? Sebuah kehormatan yang Tuhan beri kepada dia untuk melayani Tuhan. Karena tidak semua orang dapat melayani Tuhan. Hanya orang-orang yang diberikan kepercayaan oleh Tuhan yang dapat melayani Tuhan. Itu adalah sebuah kehormatan. Bisa bayangkan Bapak Ibu kalau diberi kehormatan untuk melayani Tuhan, saya yakin pasti kita akan melayani dengan baik. Kenapa? Karena kita ingin menyenangkan orang yang kita layani, Tuhan yang kita layani. Jangankan Tuhan, kalau Tuhan kasih kesempatan kepada Bapak Ibu untuk melayani Presiden Republik Indonesia, saya yakin Bapak Ibu akan senang. Kalau kita mengerti, mengapa saya harus melayani Presiden Republik Indonesia, Bapak Ibu pasti rajin. Kemudian pertanyaan berikutnya, mengapa saya mesti berkeluarga? Nah, banyak orang berkeluarga itu tidak mengerti Bapak Ibu, alias apa? Otodidak. Umur saya sudah 30 tahun, saya harus cepat-cepat menikah, berkeluarga. Tapi tidak tahu apa sih tujuannya berkeluarga. Kalau kita tahu tujuan berkeluarga adalah, pertama, keluarga itu dikehendaki oleh Tuhan sendiri. Yang kedua, berkeluarga untuk melahirkan generasi ilahi, atau menikah itu tujuannya untuk melahirkan generasi ilahi, maka kita pasti akan rajin. Kita akan berjuang untuk keluarga kita. Nah, jadi
Sebab yang pertama, mengapa seseorang dihinggapi kemalasan? Tidak memahami mengapa saya melakukan ini. Nah, yang kedua adalah apa yang ingin saya lakukan? Tidak tahu. Karena dia tidak tahu mengapa saya melakukan ini itu, maka dia tidak tahu apa yang ingin saya lakukan. Tidak jelas apa yang ingin saya lakukan dalam kehidupan ini, apa yang ingin saya lakukan dalam pekerjaan, apa yang ingin saya lakukan dalam pelayanan, apa yang ingin saya lakukan dalam keluarga. Tidak tahu. Jadi orang-orang yang model begini kalau bekerja, dia hanya tunggu komando. Tidak ada kreativitas. Kenapa? Karena dia tidak tahu apa yang mesti dia lakukan. Nah, ini yang membuat orang jadi, malas lah, pekerjaan saya cuman begini-begini aja. Malas bisnis saya cuman begini-begini saja. Keluarga saya kok cuma begini-begini saja. Males Nah, penyebab yang ketiga adalah apa yang harus saya lakukan? Ya, karena nggak tahu tujuan, nggak tahu apa yang ingin dilakukan, akhirnya nggak tahu apa yang harus saya lakukan. Nah, jika kita sudah menemukan jawabannya Bapak Ibu, maka kita akan menjadi orang yang rajin. Mari temukan dulu ini. Masalah ini mesti dijawab dulu ya. Mengapa seseorang dihinggapi kemalasan? Yang pertama, tidak memahami mengapa saya melakukan ini dan itu. Temukan dulu. Sebab itu saya selalu membiasakan diri Bapak Ibu. Setiap kali saya melakukan sesuatu, saya tanya dulu dengan Tuhan dan saya tanya dengan diri sendiri. Untuk apa kamu melakukan itu? Apa tujuannya kamu melakukan itu? Dan yang kedua, kalau saya sudah berjumpa, apa yang saya ingin lakukan? Dan yang ketiga, apa yang saya harus lakukan? Nah, itu sebabnya ketika tiga-tiganya ini kita menemukan, maka kita akan bangkit dari kemalasan menjadi orang-orang yang rajin. Nah, sekarang bagaimana mengatasi kemalasan itu? Nah, yang pertama kali harus menemukan tujuan hidup. Why? What? Nah, ini harus ditemukan dulu Bapak Ibu. Dalam Kejadian pasal 1 ayat 26 sampai 28, kita mendapati bahwa tujuan hidup daripada manusia yang diciptakan oleh Tuhan pada awalnya sebelum mereka jatuh dalam dosa, apa? Pertama, mereka diciptakan menurut gambar dan rupa Tuhan. Artinya manusia itu diciptakan, ditargetkan sekarakter dengan Tuhan. Our image. Jadi sekarakter dengan Tuhan. Karena dosa akhirnya karakter Tuhan jadi hilang Bapak Ibu. Yang kedua apa tujuannya? Tuhan memberkati kita untuk berbuah dan bertambah banyak. Be fruitful and multiply. Nah, artinya apa? Hidup kita ini untuk menghasilkan buah-buah dan generasi ilahi. Buah apa? Kalau kita yang percaya kepada Tuhan Yesus, buah Roh Kudus, buah pertobatan, buah perbuatan baik, buah kebenaran, buah jiwa-jiwa. Kemudian Tuhan menciptakan kita, juga Tuhan memberikan kita otoritas untuk menaklukkan, berkuasa atas ciptaan yang lain. Artinya apa? Tuhan memberikan kita kekuatan untuk mengelola ciptaannya dengan benar. Bapak Ibu, kalau kita menemukan tujuan hidup ini, maka Bapak Ibu dan saya akan menjadi orang rajin. Kita tidak mau bermalas-malasan. Karena jelas, tujuan Tuhan menciptakan saya, menciptakan kita adalah untuk memuliakan namanya. Untuk kemuliaan namanya. Tapi yang kedua adalah menemukan visi kehidupan. Di dalam Amsal 29 ayat yang ke-18 mengatakan, kalau kita nggak dapat visi, maka liarlah rakyat. Artinya yang kita pimpin itu jadi liar. Nah, apabila kita sudah menemukan tujuan hidup, maka lanjutkan menemukan visi dalam kehidupan. Saya beri contoh. Musa menemukan visinya, yaitu apa? Membawa umat Israel keluar dari Mesir. Bapak Ibu kalau membaca kisah Musa, betapa beratnya Musa itu untuk memimpin umat Israel keluar dari Mesir. Cacian, hinaan, makian, menggerutu, mengeluh, dan lain sebagainya dari umat Israel. Yusuf memberi makan kaum dan bangsanya. Kalau kita perhatikan, sebelum Yusuf itu dipercaya oleh Tuhan menjadi mangku bumi di Mesir, maka prosesnya sangat panjang. Seolah-olah proses daripada Yusuf itu bukan untuk tujuan
yang Tuhan sudah tetapkan kepada Yusuf. Pernah dimasukkan ke sumur kosong, pernah dijual kepada pedagang Ismail, pernah juga dijual sebagai budak juga kepada Potifar, pernah masuk dalam penjara, dan akhirnya karena kasih Tuhan yang melimpah, maka apa yang Tuhan sudah canangkan kepada Yusuf, itu terjadi. Yusuf menjadi mangku bumi. Kemudian Daud menemukan visinya, yaitu apa? Membangun pondok Daud. Nah, saya sendiri menjadi gereja yang berkarakter Kristus serta berkat bagi sesama. Itu sebabnya GBI Gihon itu dibentuk untuk apa? Menjadi gereja yang berkarakter Kristus serta menjadi berkat bagi sesama. Nah, inilah ketika saya menemukan visi ini, Bapak Ibu, saya semangat sekali sampai hari ini. Pandemi COVID-19 tidak menghalangi untuk pembentukan karakter yang terus-menerus. Tidak pernah menghambat yang namanya menjadi berkat bagi sesama. Setiap ada kesempatan, kita menjadi berkat bagi sesama. Nah, yang ketiga, bagaimana kita mengatasi kemalasan adalah jadikan kehidupan itu adalah sarana ibadah dan belajar. Dalam 1 Korintus 10 ayat yang ke-31. Nah, jika kita sadar bahwa kehidupan adalah sarana ibadah dan belajar, seperti firman Tuhan di atas, dikatakan begini, jika engkau makan atau jika engkau minum, atau jika engkau melakukan sesuatu yang lain, termasuk bekerja, lakukanlah itu untuk kemuliaan Tuhan. Maka Tuhan akan menolong kita keluar dari kemalasan dan menjadi rajin. Bapak Ibu, coba renungkan ini baik-baik ya. Kalau kita tahu bahwa kehidupan itu adalah sarana ibadah, apa saja yang kita lakukan, kalau kita standarkan bahwa saya bekerja itu ibadah, saya bekerja itu adalah belajar. Bapak Ibu ini renungkan baik-baik. Apa saja yang Bapak Ibu lakukan, standarkan dengan saya makan minum ibadah, saya makan minum juga belajar. Coba, kenapa saya selalu katakan ibadah dan belajar? Karena makan minum pun perlu belajar Bapak Ibu. Contoh ya, kalau kita makan minum bersama dengan para pembesar, para pejabat tinggi, tentu lengkap peralatannya Bapak Ibu. Ya, piringnya sudah cukup besar, kemudian ada garpu, ada sendok, garpunya pun ada 2, sendoknya pun ada yang kecil, ada yang besar, kemudian ada pisaunya, begitu lengkap. Nah, dari mengambil nasi, menaruh di piring, sampai cara makan, mengangkat sendok yang berisi nasi ke mulut kita, itu semua dengan etika-etika. Jadi harus belajar. Jadi apapun yang kita lakukan, kalau kita standarkan, saya sekolah adalah ibadah dan belajar, maka kita kecenderungannya makin hari, kita akan makin baik, makin baik, makin baik. Seperti itu. Tapi yang keempat, untuk kita mengatasi kemalasan, nah kita belajar dari orang yang sukses. Dalam Amsal pasal 6, ayat 6-9, Bapak Ibu kalau baca itu saya agak malu. Malunya apa? Kamu si pemalas, belajarlah kepada semut. Bisa bayangkan enggak? Kita tuh disuruh belajar kepada semut. Gitu. Kenapa enggak disuruh belajar sama gajah gitu? Karena semut punya keunikan. Semut itu binatang yang rajin. Enggak disuruh, dia sudah bekerja. Ya, di musim panas dia itu membawa makanan terus menerus. Bapak Ibu boleh perhatikan bagaimana cara kerja daripada semut. Semut itu adalah binatang yang sangat rajin. Nah, belajar dari orang yang sukses itu ibaratkan belajar kepada semut. Apa yang dipelajari? Cara hidupnya, cara kerjanya, dan lain sebagainya. Nah, tentu orang yang sukses itu tidak tiba-tiba dia sukses. Ya, tidak ada orang sukses itu ya malas-malasan, tidur-tiduran, tidak ada. Orang yang sukses itu semua kerja keras, kerja rajin, kerja cerdas, semuanya bergiat. Nah, oleh sebab itu ketika kita malas, maka coba belajar dari orang-orang yang sukses. Bapak Ibu, saya punya mentor itu cukup banyak. Punya Bapak rohani 1, Pak Niko Nyoto Raharjo. Tapi saya punya mentor beberapa.
yang mementor saya untuk kepemimpinan, yang mementor saya tentang manajemen dan lain sebagainya. Saya punya. Nah, orang-orang ini adalah orang-orang yang sukses melewati masa-masa yang sulit. Ya, saya menganggap bahwa mentor saya adalah orang-orang yang sukses melewati masa sulit. Contohnya, mereka sukses melewati berkali-kali bangkrut, berkali-kali bangkit, dan akhirnya jadi pemenang. Bekerja juga demikian, berkali-kali dijegal, tapi berkali-kali bangkit, dan akhirnya menjadi pemenang. Nah, itulah orang sukses. Dan ketika kita belajar kepada orang sukses, maka kita akan menjadi sukses. Kita akan bangkit dari kemalasan menjadi rajin. Tapi yang kelima adalah merenungkan firman Tuhan siang dan malam. Mazmur 1, ayat 1 sampai dengan yang ketiga. Jadi orang yang kesukaannya merenungkan firman Tuhan dan siang dan malam, mereka diberkati oleh Tuhan. Dikatakan Tuhan ingin kita menghindari bergaul dengan orang fasik, orang berdosa, para pencemooh. Namun kesukaannya adalah merenungkan firman Tuhan siang dan malam, supaya apa yang kita renungkan, itulah yang akan terjadi di dalam kehidupan kita. Nah, inilah cara kita mengatasi kemalasan. Sekali lagi, kemalasan ini adalah penghambat besar kita untuk membangun integritas diri. Ya, kemalasan ini akan membawa kita kepada apa? Kebodohan, kemiskinan, kemelaratan. Ini. Nah, sekarang kesimpulannya bagaimana? Untuk mengatasi kemalasan, yang pertama, menemukan tujuan hidup. Why, what itu tadi. Menemukan visi dalam kehidupan. Kemudian menstandarkan kehidupan adalah sarana ibadah dan belajar. Tapi yang berikutnya, belajar dari orang yang sukses. Dan yang sangat penting, renungkanlah firman Tuhan itu siang dan malam. Ini yang membuat kita sukses. Nah, mari kita akan sama-sama berdoa. Tuhan Yesus, Engkau sangat baik dan teramat baik. Tuhan, kami tidak mau jatuh di dalam karakter kemalasan, sehingga akan berujung kepada kemiskinan. Dan biarlah pada hari ini, Roh-Mu yang membangkitkan setiap kami, sehingga kami menjadi orang-orang yang rajin, orang-orang yang memuliakan Engkau ya Tuhan Yesus. Engkau tolong setiap kami, jemaat-Mu yang Tuhan kasihi, tolong setiap kami Tuhan, ubahkan setiap kami. Bapa, melalui perjamuan kudus yang kami akan selenggarakan ini, kami bersekutu dengan Engkau ya Tuhan, melalui tubuh dan darah-Mu ini. Mari Tuhan Yesus, Engkau berperkara, Engkau sudah mati di atas kayu salib untuk menebus dosa kami, menyembuhkan kami, melepaskan kami dari ikatan, termasuk Tuhan, Engkau melepaskan kami dari karakter kemalasan ini ya Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus, amin. Persiapkan roti dan anggur kita Bapak Ibu. Selamanya ku puji, ku sembah Yesus selamanya. Ku sanjung namamu selamanya. Tekadku senangkan Engkau selamanya. Kaulah segalanya. Mari kita persiapkan roti kita. Setiap kali kita melakukan perjamuan kudus, maka kita mengingat akan kematian Tuhan Yesus di kayu salib. Apabila ada hal-hal yang tidak berkenan di hati Tuhan yang masih kita lakukan, kita mohon ampun di hadapan Tuhan. Mari ambil waktu beberapa saat, mohon ampun. Bereskan semua persoalan kita di hadapan Tuhan. Mari kita angkat roti ini. Demikianlah firman Tuhan. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu,
telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya, ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Bukankah roti yang kita pecah-pecahkan merupakan persekutuan dengan tubuh Kristus? Mari kita makan dalam nama Tuhan Yesus. Mari kita angkat cawan ini. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Bukankah cawan pengucapan syukur yang atasnya kita ucapkan syukur merupakan persekutuan dengan darah Kristus? Mari kita minum dalam nama Tuhan Yesus. Mari sembah Dia. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Haleluya. Ya la bala bala ya la bala 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 ya la bala. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Terima kasih Yesusku. Terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku. Terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Mari kita sama-sama terima berkat Tuhan. Kasih karunia dan anugerah dari Allah Bapa di dalam putranya yang tunggal, Yesus Kristus, dan persekutuan yang manis dari Roh Kudus memberkati setiap saudara. Mulai saat ini sampai Tuhan Yesus datang kali yang kedua, bahkan sampai selama-lamanya. Mari kita bersama-sama katakan, Amin.